Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, junjungan kita, memberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang kitab Umdatul Ahkam adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah dan kita masuk pada hadis berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'uha." Jika istri salah seorang dari kalian minta izin kepadanya untuk pergi ke masjid, maka janganlah dia melarang istrinya untuk ke masjid. Faqala Bilal ibnu Abdullah. Maka Bilal anaknya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar punya anak, ada namanya Abdullah, ada namanya Bilal ya. Jadi Ibnu Umar punya namanya Bilal. Faqala Bilal Ibnu Abdullah, "Wallahi lanamna'ahunna." Wallahi lanamna'ahunna. Kata dia, demi Allah aku akan melarang istri-istri untuk ke masjid. Qal fa aqbala alaihi Abdullah. Maka Ibnu Umar pun menghadapi anaknya tadi, fasabbahu sabban sayyi'an, lalu dia mencela anaknya tersebut dengan celaan yang keras. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Aku tidak pernah mendengar dia mencaci dengan cacian seperti itu sebelumnya. Wa qala, kemudian Ibnu Umar berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'uhunna." Aku kabarkan kepada engkau Rasulullah SAW bilang jangan melarang, lantas kau bilang demi Allah aku akan melarang. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan khusus tentang hukum wanita ke masjid. Bahwasanya seorang wanita boleh pergi ke masjid untuk salat, untuk taklim, untuk belajar ya, untuk mencari kebaikan di masjid. Namun syaratnya dia harus minta izin kepada suaminya. Dia harus minta izin kepada suaminya. Dan ini kita tekankan bahwasanya di antara hak seorang suami terhadap istri, atau dengan kata lain di antara kewajiban seorang istri terhadap suami adalah menetap di rumah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna."
hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wanita yang suka di rumahnya, ya, suka tertutup, ya, tidak dipandang oleh para lelaki, ini wanita yang terbaik, wanita yang terbaik, ya. Dan kalau mereka para istri hendak keluar dari rumah mereka, maka hendaknya mereka minta izin kepada suami mereka. Terutama kalau keluar tersebut memakan waktu yang lama, makan waktu yang lama. Kalau ke masjid saja minta izin, apalagi hanya perkara duniawi. Mau ke mall misalnya, mau ke pasar misalnya, mau ke salon misalnya, ya, maka itu lebih utama untuk minta izin. Sedangkan ke masjid saja yang untuk sholat paling, ya, totalnya paling 1/4 jam atau setengah jam itu harus minta izin. Ya, apalagi kemudian keluar dalam waktu yang lama dalam perkara duniawi. Maka saya ingatkan kepada para wanita tentang hak suami, ya. Tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan suami senang kalau dihormati, dia dihargai, istrinya minta izin, dia merasa bahwasanya saya kepala rumah tangga, buktinya istri saya minta izin sama saya. Tapi kalau wanita pulang pergi, ya, tanpa ada izin, minta izin kepada suami, tidak menghargai suaminya, wanita tercela seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau ingin pergi keluar dari rumah harus minta izin. Untuk pengajian harus minta izin, ya, apalagi untuk ke tempat lainnya. Kalau minta izin yang benar, ya. Mas, saya minta izin mau ke masjid. Padahal setelah itu dia ke mall, ya. Yang benar, Mas, saya minta izin ke masjid setengah jam, habis itu ke mall 4 jam, ya. Ya, minta izinnya yang jelas, ya. Kalau suaminya mengizinkan maka silakan, ya. Karena suami ingin kalau dia pulang ke rumah istrinya selalu siap sedia. Kalau istrinya pergi ke mall 4 jam, suaminya pulang dari kantor, istrinya capek juga, letih. Dari tadi milih-milih baju enggak dapat, milih-milih baju uang enggak cukup, ya. Kemudian pulang ke rumah letih, sama-sama letih, bagaimana dia bisa melayani suaminya? Maka hendaknya seorang wanita kalau hendak keluar rumah minta izin kepada suaminya, meskipun suaminya lagi bersafar. Kalau memang keluar yang membutuhkan waktu yang lama, maka hendaknya dia minta izin lewat WA, lewat SMS, telepon. Alhamdulillah sekarang sarana komunikasi begitu mudah, sehingga suami merasa dihargai, dia merasa dia sebagai kepala rumah tangga. Saya punya kawan, dia menikah, dia poligami. Dia bahagia sekali sama istrinya yang kedua. Kata dia, aduh, istri saya yang pertama saya dianggap kucing. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tetapi sepertinya kurang dihargai, ya, mungkin diomel-omelin, dianggap seperti kucing, ya. Tapi di istri yang kedua dia merasa dihargai, dia merasa dirinya menjadi laki-laki sejati setelah di istri kedua, ya. Waktu yang istri pertama seperti dianggap kucing, ya. Jadi maksud saya seorang wanita hendaknya menjadikan suaminya merasa suaminya adalah kepala rumah tangga dengan sikap-sikapnya yang lembut, dengan muamalah dia. Di antaranya dia minta izin kepada suaminya. Dengan minta izin kepada suaminya merasa dihargai dan itu adalah hak suami. Baik. Wanita kalau minta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid, apakah suami boleh melarang? Zahir hadis Nabi melarang. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita yang hendak pergi ke masjid. Kecuali kata para ulama masjidnya kejauhan. Ya, ini kalau masjid kampung, masjid sekitar, enggak apa-apa. Kalau ke masjidnya ternyata butuh waktu 2 jam, 3 jam, suami berhak untuk melarang. Karena ini keluar yang tidak wajar. Keluar yang tidak wajar. Atau dia ke masjid ternyata sampai 3 jam di masjid, berhak suami untuk melarang. Tapi kalau keluar ke masjid dalam rangka yang wajar, ya, misalnya untuk sholat, ya, atau taklim lah, suaminya ngerti, maka tidak sepantasnya dia melarang istrinya. Kecuali istrinya terlalu sering tiap hari pengajian, sekali pengajian 3 jam, ya, kadang 4 jam, pengajiannya 1,5 jam, ngobrolnya 2 jam.
Persiapan sebelumnya sejam, persiapan setelahnya 1 jam, ya. Makan-makannya 1 jam, total dia keluar pagi, pulang duhur. Itu bisa terjadi. Apalagi Jakarta dengan kemacetan yang luar biasa. Ya. Intinya kalau minta izin yang demi kebaikan dan wajar ke masjid dan kebaikan yang lain, kata para ulama, tidak sepantasnya seorang suami melarang istrinya. Misalnya dia ingin silaturahmi, ingin menjenguk orang sakit, ingin melayat, jangan dilarang ya. Sebaiknya jangan dilarang ya. Di antaranya ke masjid. Tapi kalau memang makan waktu yang lama atau terlalu jauh, maka seorang suami boleh melarang. Kemudian kenapa anaknya Ibnu Umar yang bernama Bilal ini seakan-akan menentang hadis Nabi? Dikatakan mungkin dia melihat kondisi wanita di zaman dia yang sepantasnya untuk keluar rumah. Ya, seakan-akan dia mentakwil Nabi atau dia menafsirkan larangan Nabi itu hanya berlaku di zaman Nabi. Wanita boleh keluar karena wanita menjaga diri, para laki juga menjaga diri. Zaman sekarang enggak. Makanya dia bilang, demi Allah saya akan larang istri saya pergi ke masjid. Maka Ibnu Umar sahabat marah. Ya, dicaci maki anaknya sendiri. Dia tidak pernah mencaci maki sekeras itu. Kenapa? Kata dia, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi la namna'uhunna." Aku bilang Rasulullah SAW bilang begini, jangan kau larang, terus kau balas dengan mengatakan demi Allah aku akan larang. Ya, maka Ibnu Umar pun marah terhadap anaknya tersebut. Dan ini adalah adab terhadap hadis Nabi SAW. Ya, tidak sepantasnya seorang menolak hadis Nabi SAW dengan logikanya, dengan rohyunya, dengan kalaupun dia mungkin ada takwilan, ada tafsiran, maka dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Taib. Bagaimana hukum wanita ke masjid? Pada dasarnya wanita salat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Kata Nabi SAW, "La tamna'u nisa'akumul masajid." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk salat. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tetapi mereka salat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, "Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki." Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Salatmu di rumahmu wahai sang wanita lebih baik daripada kau salat di masjid kaummu, di masjid kampungmu." Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya wanita lebih afdal salat di rumah. Kenapa? Karena salat di rumah dia lebih terjaga, auratnya tidak tersingkap, tidak ada lelaki yang melihatnya, dia lebih banyak tugas di rumah, dia lebih bersih, bisa mungkin bersih-bersih atau persiapan pekerjaan di rumah, tidak perlu keluar sana keluar sini. Maka wanita lebih afdal salat di rumah daripada di masjid. Dari sini sebagian ulama berpendapat, di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Baz mengatakan, jika seorang wanita salat di rumah, maka salatnya minimal 27 kali lipat. Sama seperti seorang laki kalau salat di masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Salat mereka di rumah lebih baik bagi mereka daripada salat mereka di masjid. Dan kita tahu lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat, dia harus ke masjid. Dia harus ke masjid. Kalau dia ke masjid baru salat berjamaah, baru dia mendapat 27 kali lipat. Wanita, syariat memuliakan, syariat memberikan kemudahan. Wanita salat di rumah, tidak usah ke masjid, dia sudah dapat 27 kali lipat. Dia sudah dapat 27 kali lipat. Ini pendapat sebagian ulama, dia Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Namun perlu saya ingatkan wanita yang hendak ke masjid hendaknya menjaga diri, jangan berhias, jangan berias, jangan pakai minyak wangi, ya. Jangan tampil di sana sini untuk dilihat oleh para laki. Sejauh mungkin dia berusaha untuk tidak berinteraksi dengan lelaki, itu lebih baik. Sejauh mungkin dia berusaha untuk tidak dilihat oleh para laki, maka itu lebih baik. Sejauh mungkin kalau dia bisa menutup wajahnya, dia bercadar, itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Oleh karena sering saya sampaikan, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat jika wanita terkenal cantik maka tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena anak mengganggu orang-orang yang di masjid, mengganggu imamnya, mengganggu ustadznya.
ustadznya jadi lebih konsen. Jadi jangan. Tapi kalau pas-pasan enggak apa-apa. Jadi wanita yang tahu dia cantik, saya sangat sangat menganjurkan dia pakai cadar. Ya, meskipun cadar khilaf, ada yang mengatakan wajib melakukan sunnah, tapi semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdal. Ya. Meskipun dia pakai cadar buka tutup, tidak apa-apa. Artinya ke masjid dia pakai cadar, dan di tempat lain dia buka, di rumah dia buka, tetangga dia buka. Ya, tapi kalau dia dikenal wanita cantik, ya, tahu dari mana dia cantik? Teman-temannya sering bilang, kamu cantik, kamu cantik. Ya. Kalau temannya bilang cantik baru dikasih duit, ya jangan percaya. Tapi kalau setiap ketemu, Masya Allah kamu cantik sekali, Masya Allah kamu cantik, Masya Allah kamu cantik sekali ya. Kalau tipenya cantik seperti ini, hendaknya pakai cadar. Karena cantik kan ada dua, ada cantik yang khilaf, ada cantik yang disepakati. Kalau cantik yang disepakati, hendaknya pakai cadar. Kalau khilaf ya, maksudnya enggak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau cantik semakin mengganggu. Baik. Hal ini kecuali kalau sholat Id, maka dianjurkan wanita untuk keluar rumah. Karena dalam sholat Id ada nilai syiar. Ada nilai apa? Syiar. Maka wanita keluar rumah ya, untuk menghadiri sholat Id. Bahkan wanita haid pun disuruh datang untuk menghadiri di musalla sholat Id meskipun tidak sholat, tetapi ikut hadir rame-rame, anak-anak, remaja, zawatul khudur, yaitu wanita-wanita yang biasanya dipingit keluar semuanya tatkala sholat Id. Taib, kita masuk pada bab berikutnya, babun sunanur ratibah, tentang salat-salat sunnah rawatib, dan juga wa ta'kidu raq'atay sunnatil fajri wa fadluha, tentang penekanan terhadap 2 rakaat sebelum subuh dan tentang keutamaan salat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis berikutnya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai Abdullah dan Allah meridhai bapaknya itu Umar bin Khattab. Qal, dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan aku salat 2 rakaat setelah zuhur. Rasulullah sallallahu salat 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'da Jum'ah, dan juga Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rak'ataini ba'da maghrib, dan Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'da isya, dan Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah isya. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, fa ammal maghribu wal isya wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun salat maghrib, yaitu salat sunnah setelah maghrib, dan salat sunnah setelah isya, dan salat sunnah setelah Jumat, Nabi kerjakan di rumahnya. Yang selainnya Rasulullah SAW salatnya di masjid, salat rawatibnya di masjid. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, Adna ibn Umar qal, dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata, qala haddatsani Hafsah, sungguhnya Hafsah, yaitu saudarinya Hafsah bintu Umar, saudari kandungnya Ibnu Umar, kakakku atau saudariku Hafsah menyampaikan kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terbit fajar, itu tatkala setelah adzan subuh, Nabi salat 2 rakaat yang ringan. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itulah waktu aku tidak bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut. Saya ulangi hadisnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku salat bersama Rasulullah sallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian dalam lafal yang lain kata dia, adapun 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat, maka Nabi kerjakan di rumahnya.
Ya, dalam hadis Hafsah menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini. Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh di rumah dan dia salat dengan 2 rakaat yang ringan. Kapan dia kerjakan? Setelah terbit fajar, Baik. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sungguhnya salat rawatib itu berapa rakaat? Salat rawatib itu salat yang selalu mengiringi salat fardu. Adapun dalam hadis Ibnu Umar ini disebutkan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa? 10. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum duhur, atau 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total 10 rakaat. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kemudian dijelaskan, 4 raka'atin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Bedanya cuma kalau dalam hadis Ibnu Umar qabliyah zuhur 2 rakaat. Dalam hadis Ummu Habibah 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis yang lain juga, ya. Dan itu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis Aisyah juga, hadis riwayat Bukhari, dari riwayat Muslim, Ummu Habibah hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini menekankan bahwasanya salat sunat rawatib yang lebih afdal 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi boleh seorang salat yang terbaik 4 rakaat sebelum zuhur, baru kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Dalam hadis lain juga, man hafadha ala arba'in qabla dhuhr wa arba'in ba'daha. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi, wallahu a'lam bishawab, salat sunnah rawatib yang terbaik adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah apa? Zuhur. Tapi kalau seorang semangat ingin 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, juga boleh. Paling tidak 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini minimal 10 rakaat. Yang Rasulullah SAW selalu kerjakan 12 rakaat. Dan terkadang Rasulullah SAW menganjurkan juga untuk salat 4 sebelum dan 4 sesudah. Paham ya? Orang berusaha 4 sebelum 4 sesudah. Bahkan dalam hadis disebutkan ya bahwasanya barang siapa yang tidak sempat salat qabliyah zuhur, dia boleh mengqadha setelah zuhur. Dia boleh mengqadha setelah apa? Zuhur kalau tidak sempat ya. Jadi salat sunnah rawatib ini menerima qadha. Rasulullah SAW pernah tertidur sehingga tidak salat subuh, kecuali beliau bangun setelah terbit matahari, beliau salat qabliyah dulu, baru kemudian salat apa? Subuh. Rasulullah SAW pernah sekali demikian. Ada yang mengatakan 2 kali. Waktu tatkala sedang safar dalam kondisi sangat letih. Ya. Jadi salat Rasulullah SAW juga pernah tidak sempat salat ba'diyah zuhur, Rasulullah SAW qadha setelah salat asar. Rasulullah SAW qadha setelah salat asar. Jadi ba'diyah zuhur Rasulullah SAW kerjakan setelah salat asar. Ini dalil semuanya menunjukkan salat rawatib bisa diqadha, Baik. Jadi ada beberapa
fikih yang berkaitan dengan salat rawatib ya. Yang pertama sudah kita jelaskan tadi, salat rawatib yang paling afdal berapa rakaat semuanya? 12 ya. 10 minimal, 14 bagus. Tapi yang sering Rasulullah kerjakan adalah berapa? 12 ya. Adapun 4 rakaat sebelum atau 4 rakaat sesudah, yang paling afdal dibagi menjadi 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau ada yang ingin mengerjakan langsung 4 rakaat, maka boleh, caranya persis seperti salat zuhur. Caranya persis seperti salat zuhur. Tapi yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian fikih yang kedua yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib ya. Bahwasanya yang terbaik salat sunnah secara umum, rawatib maupun tidak rawatib, yang paling terbaik adalah di rumah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai manusia sekalian, hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sungguhnya salat terbaik seseorang adalah salatnya di rumahnya, kecuali salat fardu. Kata Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kenapa kata para ulama? Di antaranya salat di rumah banyak faedahnya. Di antaranya seorang lebih ikhlas. Tidak dilihat oleh orang ketika dia salat sunnah, dia lebih ikhlas. Kemudian yang kedua, dia menjadikan rumahnya tidak dihinggapi oleh syaitan. Karena rumahnya hidup dengan ibadah, ada baca Qur'annya, ada salatnya. Kalau tidak, rumahnya seperti kuburan. Yang ketiga, dia beri contoh kepada anak-anaknya, keluarganya, melihat dia salat apa? Salat sunnah di rumah. Tapi yang paling utama kata para ulama, jauh daripada riya, lebih ikhlas. Ya. Ini yang paling utama. Tetapi tadi sudah kita sebutkan, sebagian kalau orang ingin salat rawatib di masjid boleh. Tadi kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa ammal maghribu wal isya'u wal jum'ah fa fi baitihi. Adapun 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat, Nabi kerjakan di mana? Di rumah. Ini isyarat bahwasanya selain itu Nabi kerjakan di masjid. Jadi tidak mengapa salat rawatib sebagaimana kita di Indonesia antara azan dan iqamah terlalu cepat, ya. Maka kita datang ke masjid, kita salat rawatibnya di mana? Di masjid. Enggak ada masalah insyaallah. Ya, tapi kalau bisa salat rawatibnya di rumah itu lebih baik. Karena kata Nabi, sebaik-baik salat seorang adalah di rumah, ya. Ustaz, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya salat rawatib dulu di rumah, Ustaz, saya sampai ke masjid, mungkin saya dapat saf kedua, saf ketiga. Saya bilang, ya sudah, salat aja di masjid. Karena salat rawatib di masjid boleh, ya. Ada keutamaan yang lebih di situ agar bisa mendapatkan saf pertama. Maka silakan salat di masjid. Baik, di antara keutamaan atau fikih yang berkaitan dengan salat rawatib, bahwasanya untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah. Untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah, tapi ada ba'diyah Jumat. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah Jumat 2 rakaat, pernah juga 4 rakaat. Beliau salat 4 rakaat kalau setelah Jumat, salat 4 rakaat di masjid, tapi kalau beliau salat di rumah 2 rakaat. Sehingga sebagian ulama memperinci, barang siapa yang ingin ba'diyah Jumat di masjid, maka sebaiknya dia salat 4 rakaat. Dan barang siapa yang ingin ba'diyah di rumah, sebaiknya dia salat 2 rakaat. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mengapa, mau 4 rakaat di masjid, 4 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid boleh. Tapi kalau kita ingin sesuai benar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat, maka itu lebih baik. Jarang orang yang melakukannya. Kebanyakan orang ba'diyah Jumat salatnya berapa rakaat? 2. Kebanyakannya 2 rakaat. Namun ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau salat ba'diyah Jumat di masjid, dia salatnya 4 rakaat.
Kalau sholat di rumah, sholatnya dua rakaat. Adapun qobliyah Jumat maka tidak ada sunnahnya. Dan itu susah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu naik mimbar langsung adzan. Terus kapan mau sholat qobliyah? Kapan mau sholat qobliyah? Ya. Kemudian yang mendukung akan hal ini, bahwasanya sholat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Sholat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Anda tidak boleh sholat qobliyah zuhur jam 11 siang. Kenapa? Belum azan zuhur. Kapan disyariatkan qobliyah zuhur? Kalau sudah azan zuhur. Kalau sudah azan zuhur. Dalam hadis ini dia tadi kata Hafsah, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da mata yatlu'ul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan kapan? Setelah terbit fajar. Maka tidak boleh seorang salat qobliyah subuh sebelum azan subuh. Enggak boleh. Tetapi salat qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh. Demikian juga salat qobliyah zuhur dikerjakan setelah azan zuhur. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang dianjurkan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kalau seorang sudah sampai di masjid di hari Jumat di pagi hari, dia boleh sholat terus sampai imam datang. Dan pendapat yang lebih kuat tidak ada waktu terlarang. Kalau di hari-hari lain 10 menit sebelum duhur tidak boleh sholat sunnah karena itu waktu terlarang. Tapi untuk khusus sholat Jumat kata para ulama lanjut aja enggak masalah sampai imamnya datang. Namun itu tidak dinamakan dengan sholat apa? Qobliyah. Itu namanya sholatul intizar. Ini sholat menanti datangnya imam. 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi sampai imam datang. Sampai imam datang ya. Adapun kebiasaan masyarakat setelah azan pertama kemudian mereka sholat, boleh saja sambil menunggu imam, tapi jangan disangka itu sholat qobliyah. Jangan disangka itu sholat apa? Qobliyah. Boleh sholat terus sampai imam datang. Apalagi di zaman Utsman bin Affan tatkala dibuat 2 kali azan, azan pertama, azan kedua. Azan pertama jauh dengan jarak azan kedua jauh jaraknya. Dan azan pertama dikumandangkan di pasar-pasar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Fungsinya agar memperingatkan orang-orang yang sibuk di pasar begitu dikumandangkan azan pertama untuk siap-siap mandi, untuk siap-siap berangkat ke masjid agar mereka tidak ketinggalan sholat Jumat. Nah, antara azan pertama dan azan kedua boleh sholat, tapi bukan sholat qobliyah, paham? Tapi namanya sholat intizar, sholat menunggu imam datang. Kemudian ada di sana salat-salat yang juga dianjurkan berkaitan dengan salat fardu namun bukan salat rawatib. Contohnya 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini salat bukan salat rawatib, tapi yang mau salat silakan. Secara umum Nabi berkata, bainal adzanaini salatun. Setiap antara adzan dan iqamat ada salat. Ini disunahkan, tapi bukan namanya salat apa? Rawatib. Salat rawatib itu Nabi punya perhatian khusus untuk selalu melaksanakannya dan tidak meninggalkannya. Di antaranya 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib bagi yang mau. Ya, sampai disebutkan dalam satu hadis ya, bahwasanya para sahabat yabtadiruna sawari ya. Mereka melaksanakan salat ini begitu azan maghrib mereka segera berhamburan di masjid mencari tiang-tiang masjid untuk dijadikan sutrah, kemudian mereka salat qobliyah maghrib, bukan qobliyah maghrib tapi salat dikerjakan sebelum maghrib, bukan salat rawatib. Sehingga orang-orang yang baru masuk masjid menyangka ini salat ba'diyah, menyangka maghrib sudah selesai. Ternyata itu salat apa? Sebelum maghrib. Ini disunahkan namun bukan salat rawatib. Namun bukan salat
rawatib. Tatkala kita bilang bukan salat rawatib, artinya perhatian tidak seperti kita memperhatikan salat rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib, atau 2 rakaat sebelum asar, atau 4 rakaat sebelum asar, kalau kita kerjakan afdal, kalau enggak juga tidak jadi masalah. Perhatian tidak seperti perhatian salat rawatib. Baik, apa fungsi salat rawatib? Fungsinya kita tahu bahwasanya yang dihisab dari seorang hamba pertama kali adalah salatnya. Nah, Allah mengecek salat-salat fardu kita. Kalau ternyata ada kekurangan, maka Allah suruh malaikat untuk melihat salat sunnah kita, untuk menambal kekurangan yang ada pada salat fardu. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Yaqulu Rabbuna li malaikatihi. Allah berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu, padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, "Unzuru fi salati abdi." Lihatlah bagaimana salat hambaku ini. Atammaha aw naqasaha. Apakah salatnya sempurna, salat fardunya, atau ada kekurangan? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Kalau ternyata salatnya sempurna, dicatat sempurna salatnya. Berarti pahalanya besar. Wa in kana naqasa minha syai'an, kalau ternyata ada kekurangan dalam salatnya, Allah berkata, "Unzur hal li abdi min tatawwu'in." Coba cek apakah hambaku punya salat sunnah, dicek. Fa in kana lahu tatawwu'un qala, kalau ternyata hambaku punya salat sunnah, dikata Allah berkata, "Atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi." Maka sempurnakanlah salat fardunya yang kurang, tambal dengan salat-salat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzalikum. Dan demikianlah cara amalan dihisab. Demikian juga Allah kalau hisab puasa wajib, Allah lihat juga, malaikat lihat. Kalau kurang, Allah suruh tambal dengan puasa-puasa apa? Sunnah. Demikian juga zakat. Kalau zakat ternyata ada kurang, Allah suruh lihat kepada sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian untuk menambal yang wajib yang kurang tadi. Begitu cara hisab pada hari kiamat kelak. Jadi seorang berusaha semangat untuk sholat rawatib. Kenapa? Karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Dan siapa yang jamin sholatnya sempurna? Kita tahu sholat kita penuh dengan kekurangan. Betapa sering kita ngelamun tatkala apa? Sholat. Betapa sering barang hilang ketemu tatkala sholat. Betapa sering barang-barang yang kita sudah lupakan kita ingat tatkala sholat. Allah, oh iya, kuncinya ketinggalan pas kita sholat. Karena memang ada setan yang mengatakan uzkur kada. Harus disebutkan. Ada setan yang kemudian bisikan untuk ingat ini, ingat itu. Itu kita ingat tatkala sedang sholat. Padahal sebelumnya tidak sholat. Padahal sebelumnya tidak ingat. Dan ini kenyataan. Oleh karenanya, seorang semangat sholat tatawwu karena untuk menambal kekurangan sholat fardunya. Kalau ternyata sholat fardunya sudah sempurna, semakin top lagi karena dihias dengan sholat-sholat sunnah. Ini yang pertama dikatakan para ulama hikmahnya. Yang kedua adalah bahwasanya sholat sunnah itu membantu kita untuk lebih khusyuk. Karena kita baru kerja, sebelum sholat fardu kita qobliyah dulu, baru kemudian hati sudah semakin siap, kita baca Quran, kita berdoa, baru kemudian kita sholat fardu, hati sudah siap. Karena sudah didahului oleh pemanasan istilah kita dengan sholat apa? Qobliyah. Ini sebagian hikmah disebutkan oleh para ulama. Demikian juga barang siapa yang perbanyak sholat sunnah, maka Allah semakin mencintainya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya, kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi tangannya. Maksudnya apa? Allah bimbing dia. Dia dijauhkan dari mendengar yang haram, dia dijauhkan dari berkata-kata yang haram, dia dijauhkan dari melihat hal yang haram, dia dijauhkan dari melangkahkan kaki kepada yang haram. Kenapa? Allah sudah cinta kepadanya, maka Allah jaga dia.
Allah jaga dia. Kalau kita punya anak yang kita cintai, kita tidak ingin anak kita celaka, tidak ingin anak kita salah, maka kita bimbing dia. Jadi seorang semakin banyak melakukan perkara sunnah, di antaranya salat, ya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai. Oleh karenanya ini ibadah yang paling dicintai Allah itu salat. Sampai sudah pernah saya jelaskan. Pertama kali Nabi ketemu Allah tatkala Isra Mi'raj, Allah mewajibkan berapa kali salat sehari semalam? 50. Ini menunjukkan Allah sangat cinta kepada ibadah salat sampai Allah suruh seorang hamba 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi terima-terima saja. Nabi turun ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu tidak mampu, minta keringanan. Nabi naik lagi, dikurangi. Jadi berapa? Sudah berkurang. Kata Nabi Musa, masih terlalu banyak, minta keringanan lagi. Nabi naik lagi, minta keringanan. Turun ke Nabi Musa, berapa? Sekian, masih banyak, minta kurang lagi. Nabi minta kurang lagi. Alhamdulillah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Kalau tidak kita yang repot. Kita 5 waktu saja kadang keteteran, telat-telat, tidak bisa ke masjid, apalagi 50 waktu. Tapi ini dalil bahwasanya Allah mencintai ibadah salat. Waktu Nabi sudah terima 5 waktu sehari semalam, tiba-tiba ada suara berkata, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Dia 5 tapi seperti 50 salat. Jadi pahalanya kita salat 5 waktu ini seperti salat 50 waktu. Keringanan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi Musa kepada Rasulullah dan sayangnya kepada Musa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak hasad sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bilang sudah terima aja biar umatmu mampus, enggak. Biar umatku yang lebih dulu masuk surga, enggak. Tapi Nabi Musa sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hasad di antara mereka. Kata seorang, segala permusuhan masih bisa diharapkan penyelesaiannya, kecuali permusuhan yang dibangun di atas hasad. Maka susah untuk diharapkan apa? Perbaikan. Baik. Oleh karenanya waktu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, aku ingin mohon kepada engkau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silakan." Kata dia, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Murafaqah yaitu menemani. Dan ini permintaan berat. Karena Nabi surganya tinggi atau tidak? Tinggi, surga yang paling top. Ini orang minta menemani surga. Menemani di surga. Berarti dia minta surga yang apa? Tinggi. Permintaannya kelihatannya sederhana. Tapi berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik?" Apakah ada permintaan yang lain? Kata dia, "La huwa dza." Saya ingin yang itu, menemani engkau di surga. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau gitu bantu aku untuk membantumu supaya bisa surga yang paling tinggi, supaya saya bisa mendoakanmu. Kau sendiri harus banyak sujud. Kata Nabi, "Bi kathrati sujud." Kau harus banyak sujud. Kata para ulama, ini menunjukkan disyariatkannya dan sangat dicintainya salat-salat sunnah. Karena banyaknya sujud itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan banyak salat sunnah. Dan salat sunnah itu sebab utama untuk menjadikan seorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri." Rasulullah SAW tidak pernah begitu perhatian terhadap salat sunnah sebagaimana perhatian Nabi terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Wa fil lafdhin Muslim, Nabi berkata, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Ini di antara kenapa Nabi begitu perhatian terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata pahala yang disiapkan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Makanya kalau antum setiap hari sholat 2 rakaat sebelum subuh, antumlah orang yang kaya raya. Ya. Luar biasa pahalanya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isi dunia ini apa? Isi dunia luas. Rumah mewah, sawah ladang, emas perak, ya, villa-villa, taman-taman, ya. Berbagai macam keindahan, berbagai macam kemewahan. Masih lebih bagus pahala yang Allah siapkan di surga kelak daripada dunia dan seisinya jika seorang langgeng melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ada orang nulis tips jitu melamar. Tips jitu melamar. Ikhwan mau melamar. Bismillah Pak, saya ingin menikah putri Bapak. Bapak bertanya calon mertua, udah punya apa emangnya kamu mau menikahi putri saya? Kata si ikhwan, saya punya kebiasaan sholat sunnah sebelum subuh. Yang kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa jawaban Bapak? Lamaran kamu saya tolak. Ngelamar pakai salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini di akhirat bukan di sini. Tapi ini masalah iman. Kalau kita yakin 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya, kita akan semangat. Ustaz, susah sekali saya bangun subuh. Apa susahnya? Tinggal nyalakan alarm sebelum subuh. Kamu udah bangun. Ustaz, tapi saya kalau pas azan saya masih ngantuk. Ya, kamu tidur jam berapa? Jam 10. Ya sudah, tidurnya setengah 10. Bangunnya setengah jam sebelum adzan subuh. Tinggal pindah jadwal kan? Tidak segampang itu, Ustaz. Itu masalah iman aja. Kalau nonton bola jam berapa saja, Pak? Bangun. Luar biasa. Mau jam setengah 2, mau jam 2, mau ngantuk apapun apa? Bangun. Cuma nonton bola ditendang sana sini aja semangat bangun luar biasa. Duit juga enggak dapat apa-apa. Cuma nonton doang gitu. Ini 2 rakaat sebelum subuh lewat terus. Sebagian ikhwan subhanallah selalu qada 2 rakaat sebelum subuh. Habis salat subuh dia boleh. Jadi kalau seorang terlambat bangun dia salat subuh, imam sudah salam-salam, dia zikir sebentar, dia bisa sholat lagi 2 rakaat, mengqadha qabliyah subuh. Kalau itu sesekali enggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus namanya sholat ba'diyah subuh nanti. Sesekali enggak apa-apa, ini terus selalu ba'diyah subuh. Ini bagaimana? Jadi seorang bertakwa kepada Allah, jangan sampai dia lewatkan hal ini. Dia tidak tahu, dia tidak bisa merasakan ini semua kecuali kalau dia sudah di akhirat kelak. Ternyata 2 rakaat subuh yang selama ini mungkin dia remehkan, dia pandang enteng, ternyata pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Baik, untuk salat 2 rakaat sebelum subuh, ingat caranya dikerjakan setelah azan subuh dikumandangkan. Kemudian rak'ataini khafifataini, ringan. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat Aisyah berkata, hal qara'a fiha bi ummil Quran, ya. Apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Saking cepatnya Nabi sholat. Ya. Jadi kalau sunnahnya kita sholat qobliyah subuh jangan lama-lama. Baca Al-Fatihah, qul ya al-kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Rukunya juga lama-lama, jangan lama-lama, sujudnya juga jangan lama-lama. Sunnahnya salatnya ringan. Sunnahnya salatnya diringankan 2 rakaat yang ringan. Jadi rakaat pertama boleh baca qul ya al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, atau rakaat pertama dari surat Al-Baqarah ayat 136, qul amanna billah dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua surat Al-Imran ayat 52, qul ya ahlal kitabi ta'alu dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang yang lebih mudah rakaat pertama qul ya al-kafirun, rakaat kedua apa? Qul huwallahu
ahad. Baik. Lanjut apa tanya jawab? Lanjut. Kita masuk pada bab berikutnya, bab al-adzan wal iqamah. Bab tentang adzan dan iqamah. Sebelumnya Nabi SAW disebutkan setelah beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW lihat taji itu Rasulullah SAW berbaring di atas lambung kanannya. Sehingga sebenarnya mengatakan di antara sunnah seorang setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh dia berbaring di atas lambung kanannya. Tapi dia mengatakan sunnah ini berlaku bagi orang yang sholat malam, dia letih, ya, istirahat sejenak supaya sholat subuhnya segar kembali. Ya. Adapun kalau dia tidak letih tidak usah berbaring, tidak usah berbaring. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita masuk pada bab berikutnya, bab al-adzan wal iqamah, bab tentang adzan dan iqamah. Al-adzan dalam bahasa Arab artinya al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Disebut juga dengan nida, ya, panggilan. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhu huzwan wa la'iba." Ya, kalau dipanggil untuk salat maka mereka menjadikan salat hanya permainan dan senda gurau. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat." Ya wahai orang beriman, jika dipanggil itu dikumandangkan adzan. Tatkala pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju masjid untuk mendengarkan zikrullah, mendengarkan khutbah. Adapun dalam hadis juga banyak Rasulullah SAW berkata, "Idza hadratis shalat falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Kalau sudah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hukum azan? Pendapat yang kuat Allah a'lam bishawab, azan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah harus ada dikumandangkan azan satu kampung. Jangan sampai semua orang tidak azan. Ya. Adapun keutamaan azan banyak. Di antaranya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u sautal muadzin insun wala jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah suara tukang azan, suara muadzin didengar oleh manusia atau jin atau apapun kecuali mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Keutamaan orang nanti manusia bisa orang ini pernah azan. Jadi saksi bahwasanya dia azan tatkala di dunia. Ini dalil ya keutamaan orang yang azan karena semakin banyak orang menjadi saksi atas dirinya. Kemudian juga dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Atwalin nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzdinun." Orang yang lehernya paling tinggi pada hari kiamat adalah para tukang azan. Ini ada presisi yang di kalangan para ulama apa maknanya? Orang yang lehernya paling tinggi pada hari kiamat ada orang yang tukang azan. Ada yang mengatakan yaitu yang paling tinggi, yang paling mudah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tatkala manusia tenggelam dengan keringat mereka, mereka tidak tenggelam karena lehernya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat di kalangan para ulama. Oleh karenanya saking begitu besarnya keutamaan azan sampai saya para ulama khilaf mana yang lebih afdal, imam atau muadzin. Kalau menurut masyarakat imam yang lebih afdal, ya tidak. Imam keren. Tukang azan siapa saja bisa azan. Tapi dalam buku-buku fikih ulama khilaf. Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Hah? Saya tidak tanya. Saya cuma kasih tahu ada khilaf. Enggak usah dijawab. Enggak sabar banget sih jawab-jawab. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama ya. Adapun pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
bahwasanya yang paling afdal adalah muadzin, azan. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan lebih afdal adalah imam. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dalilnya apa? Dahulu para khulafa'ur rasyidun mereka imam, bukan muadzin. Dan mereka tidak memilih kecuali yang terbaik. Dan Nabi SAW imam. Yang muadzinnya siapa? Bilal. Allah alam bisawab ya. Intinya dua-dua memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik. Umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengucapkan azan dengan ganda, double, adapun untuk mewitirkan iqamah. Mewitirkan apa? Iqamah. Oleh karena kalau untuk pergi ke berbagai macam negeri, azan mereka beda-beda ya. Saya pernah pergi ke Oman, azannya beda ya. Jadi, kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qomat juga beda. Kalau kita qomat ya, gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbarnya double juga seperti apa? Ada. Tapi ada beberapa riwayat sehingga timbul perselisihan di kalangan para ulama. Intinya dengan cara seperti ini, cara seperti tidak mengapa. Tapi jangan nambah asyhadu anna aliyan waliyullah seperti azan yang dikumandangkan di Iran ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Ini tambahan yang bid'ah yang tidak dibenarkan dalam azan kaum muslimin. Tapi ada beberapa fikih yang berkaitan dengan azan sebelum kita membahas tentang hadis-hadis tentang azan yang lainnya. Pertama tadi hikmah kenapa azan diulang-ulang 2 kali adapun iqamat cuma sekali. Karena azan diulang-ulang untuk memanggil orang supaya mereka datang ke masjid, makanya diulang-ulang. Adapun kalau iqamat untuk hadirin orang yang hadir, untuk siapa Pak? Salat. Jadi cukup sekali sudah cukup, tidak perlu diulang-ulang. Inilah kenapa dibedakan azan dengan double, adapun iqamat cuma sekali. Kemudian syariat azan hanya disyariatkan untuk salat 5 waktu. Selain itu tidak ada azan. Tidak ada azan untuk salat sunnah, tidak ada azan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Azan cuma untuk salat 5 waktu. Kemudian juga azan disyariatkan meskipun salatnya salat yang diqadha. Meskipun salatnya salat diqadha. Rasulullah SAW waktu beliau bersafar, kemudian beliau tidur menjelang subuh. Akhirnya kebablasan, Bilal juga ketiduran, semuanya ketiduran. Dan bangun setelah matahari terbit. Sebelum sholat Nabi suruh Bilal azan, padahal sudah waktu siang. Jadi meskipun sholat itu diqadha, apalagi ketika safar, seorang boleh azan ya. Azan apa itu? Azan duha? Enggak. Ini orang baru kebangun sholat subuh, baru sadar. Saya dulu main di rumah kawan saya, adiknya baru bangun jam 9, baru bangun. Enggak langsung sholat subuh. Pergi dulu makan nasi goreng, baru kemudian duduk, baru kemudian salat subuh. Masya Allah. Enggak bangun kaget, sudah subuh, enggak, santai aja. Bangun jam berapa? Oh iya, oke, makan nasi goreng selesai, itu baru salat subuh. Kemudian tidak disyariatkan azan dan iqamat bagi wanita. Kalau misalnya ibu-ibu berkumpul di rumah, tidak perlu dikumandangkan apa? Azan. Ya.
Kalau qomat, sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, tapi enggak juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Kata Syekh Utsaimin, seandainya ada yang mengatakan qomat dari syariat, kan pendapat yang kuat, ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Tadi azan juga wajib bagi orang-orang yang bersafar. Tadi Nabi tadi terjaga tatkala sedang apa? Safar tadi ketiduran, ya. Sebagian orang kalau ditanya, "Kamu kok terlambat subuh?" "Ya akhi, Nabi aja pernah ketiduran, apalagi saya." Ya akhi, Nabi ketiduran cuma sekali, dua kali, ente 100 kali ketiduran. Ada aja dalilnya. Baik. Demikian juga bagi orang yang sendirian disunahkan untuk azan. Disunahkan untuk azan meskipun tidak wajib. Dalam hadis Rasulullah SAW memuji orang yang sendirian kemudian dia mengumandangkan azan. Kata Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadiyah lil jabali yu'adzin lis salat wa yusalli." Allah kagum dengan seorang penggembala kambing yang dia mengembalakan kambing di salah satu dari puncak gunung. Kemudian dia mengumandangkan azan dan dia salat. Fa yaqulullah, maka Allah berkata, "Unzuru ila 'abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus salat yakhafu minni." Lihatlah hambaku ini, dia azan, dia salat sendirian karena dia takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Aku telah ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau kita lagi sendirian, enggak apa azan, ya. Siapa tahu ada jin salat sama kita. Isya azan aja. Ada masalah. Baik, demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain, insyaallah di bulan Agustus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.